Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Neti, pastinya yang sedang berbahagia hari ini. Karena kita akan berbincang-bincang, bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga mendengarkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang namanya pendidikan. Itu bukan hanya sekedar di sekolahan, tapi juga di luar sekolah. Buka dulu maskernya. Sebenarnya kita lagi nggak belajar dari sekolah ya, tapi memang kita belajar dari rumah daring. Tapi hari ini kita ada konten khusus. Konten khusus karena kita akan ketemu sama siapa ya? Tada, Bu Endang. Kita hari ini mau ngapain? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin kita karena kita hari ini akan merayakan ulang tahun peringatan atau first anniversary COVID-19. Karena apa? Karena sudah setahun kita belajar dari rumah. Nggak terasa kan? Udah lama banget. Jadi kita mau dengerin kayak gimana sih perasaan guru belajar dari rumah. Kenapa? Terus apa sih yang dia rasakan? Terus gimana sih cara dia ngajar? Maka kita sudah bertemu dengan narasumber yang pas, yaitu Bu Endang. Ayo langsung saja kita tanya siapa dia. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neti yang sudah ngundang saya untuk kolaborasi videonya. Mau bahas tentang, karena kita sudah 1 tahun mengalami masa pandemi dan belajarnya di rumah aja. Nah, jadi ada kepo-kepo dikit ya, Bu Neti. Lebih tepatnya kita mau sharing-sharing lah, berbagi cerita begitu. Jadi kita punya tantangan, punya masalah, dan beberapa penyelesaian juga. Jadi ini kita sharing-sharing aja. Tapi kita nggak usah serius-serius amat ya Bu ya. Kita nggak usah dimulai dari ngapain sih bicarain COVID terus. Karena di TV, di surat kabar, bahkan semuanya itu kita ngomongin COVID terus. Siapa sih COVID? Mending kita tanya dulu sih, sebenarnya Ibu ini ngajar apa sih Bu? Kebenaran saya di SMK Negeri 1 Buaya Pemuka Bangsa Raja itu mengampu ada 3 pelajaran ya. Wah, banyak banget ya. 3 pelajaran. Tapi aslinya sih saya di bidang fisika, terus kemudian ada tambahan di bidang IPA sama otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk kelas 12. Itu bantu-bantu aja. Kok banyak gitu, gimana ceritanya Bu? Itu karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada guru yang mengampu, jadi saya diberi kepercayaan. Jadi ya sama-sama belajar aja sih. Nggak pening Bu itu. Lumayan sih kalau kalau misalnya harus persiapan, terus harinya sama, kemudian mau bikin rencana pembelajaran yang berbarengan, terus bikin soal, lumayan sih. Itu nggak kebakaran Bu otaknya. Agak panas, mendidih sedikit. Ada yang panas tapi bukan air mendidih ya Bu ya. Bukan otaknya yang panas. Ya, apa terus hari Ibu udah ngajar berapa lama sih Bu? Sudah sekitar 6 tahun ya, saya mulai ngajar itu tanggal 28 Januari 2015. Waktu itu semester 7 saya ketemu dengan kepala sekolah SMK yang kebetulan waktu itu menanyai saya mau sanggup atau tidak untuk membantu di sini. Karena saya berpikir, oh kenapa tidak saya mencoba. Nah, jadi saya coba-coba dan akhirnya sampai hari ini. Wah, berarti yang ngelamar itu bukan Ibu ya, tapi yang ngelamar sekolahan gitu ya. Iya, cuma diminta bantuannya saja dan kebenaran kita free, jadi kita bisa membantu. Saya senangnya saya bisa bantu, bisa berbagi, walaupun sedikit sih. Yang jadi pertanyaannya adalah, tapi dilihat dari kamera itu Ibu masih cantik gitu. Masih langsing kayak gitu. Terus kayak aura-auranya itu masih sendiri. Sebenarnya Ibu udah nikah apa belum sih? Oh, kalau itu ya alhamdulillah sih sudah menikah, baru sih belum lama, baru 1 tahun. Jomblo di sana nggak bisa dong mendapatkan Bu Endang karena dia sudah punya orang spesial. Iya dong, pastinya. Kayak gini Bu, apa kan Ibu sudah nikah, berarti kan punya tanggung jawab dong di rumah. Nah, seperti apa kira-kira Ibu membagi waktu antara rumah dan juga sekolah?
Kalau di rumah saya berperan sebagai seorang istri, ya siapin masak, kalau ada yang mau dimasak. Kalau males ya beli aja, kan sekarang udah simple. Terus kalau misalnya kegiatan sekolah ya suami saya juga mendukung sih. Wah, romantis. Ibu, itu apa? Em, Sebenarnya kalau ini pertanyaan mungkin semua orang bertanya sih. Sebenarnya enak gak sih jadi guru? Kalau dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak. Jadi rasanya itu nano-nano, ada asam, manis, asin. Yang pasti kita menikmati aja lah. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan kan Ibu ngajarnya di SMK ya, Bu. Berarti kalau SMK itu anak-anaknya remaja ya. Kalau anak remaja itu gimana sih ngajarnya, Bu? Pasti ya karena seumuran sama kita, kalau mereka sejajar lagi ngobrol sama kita tuh pasti kelihatan seumuran dong. Nah, gimana itu perasaannya, Bu? Perasaannya seru karena mereka udah dewasa ya, udah menginjak remaja. Otomatis kita harus bisa berbaur dengan mereka juga sih, kita yang mengikuti mereka, bukannya mengikuti jadi alay bukan, tapi tetap mengikuti dunia mereka, membiarkan mereka tetap dengan masa-masa remajanya, tapi juga harus mengarahkan dan mendidik mereka. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi menurut Ibu yang paling enak ngajar itu daripada SD, SMP, SMA atau TK, Bu? Kalau saya pribadi semuanya tuh enak sih. Dulu pernah ngajar TK cuma kurang telaten ya karena saya saya kesulitan untuk ada yang nangis, ada yang ngumpul, ada yang bertengkar. Nah, tapi kalau untuk yang SMK itu mereka diarahkan sedikit, kita ajak ngomong, yang penting kita bisa bicara dari hati ke hati, bisa diselesaikan dengan baik-baik, insya Allah ya enak. Ini pertanyaan krusial sebenarnya, Bu. Kira-kira ada nggak sih anak cowok yang naksir Ibu? Kalau yang naksir, saya nggak tahu sih, tapi kalau misalnya mereka suka ya alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Berarti kan saya ngajarnya juga lebih mudah, lebih enak bergaul dengan mereka. Tapi kalau untuk yang mengganggu dalam hal yang negatif nggak ada. Alhamdulillah, berarti memang Ibu ini adalah benar-benar seorang guru ya. Karena memang cobaannya berat, guys. Kalau jadi guru yang masih muda, apalagi masih gadis, jadi ada aja panas gangguan ya, Bu. seperti itu. Kita di tengah lapangan. Sekarang kita ada di depan gedung baru, gedung sekolah. Ini yang disiapin untuk lab. Jadi kita masih lanjut lagi untuk bertanya-tanya seperti apa sih di hari perayaan Bu Endang, di hari apa, di 1 tahun COVID. Sebenarnya Ibu kayak gimana sih perasaannya? Udah nggak terasa karena sudah setahun. Tapi untuk supaya pertanyaan kita lebih terarah, saya sudah nyiapin contekan. Jadi supaya kayak gimana sih pendapat Ibu Endang tentang COVID? COVID itu apa bagi guru tuh? Terus juga gimana sih cara dia ngajar? Oke, langsung aja. Bu, ini kan sudah 1 tahun, nggak terasa COVID ada di antara kita yang menyebabkan kita nggak bisa sekolah tatap muka. Jadi apa sih yang Ibu rasakan 1 tahun belakangan ini? COVID. COVID itu makhluk Tuhan. Sebenarnya dengan ada COVID ini saya ada sedikit bahagianya, ada juga sedikit sedihnya. Ya, begitulah. Kenapa? Karena dengan adanya COVID karena saya dulu pernah mimpi bisa nggak ya saya tuh belajar, ngajar, ngerjain tugas dengan santai sambil rebahan, sambil nonton TV, sambil makan snack. Ternyata dengan adanya COVID itu semua terjadi. Tapi ada tapinya. Ya, benar sekali. Mimpi yang nyata. Tapi apapun itu kalau berlebihan kan nggak enak juga, bosen, terus nggak baik. Jadi kalau awal-awal sih ya saya suka karena saya masih menikmati, tapi lama-kelamaan saya rindu dengan sekolah, kemudian efektivitas belajar di rumah juga kurang efisien.
terus juga banyak tantangan, banyak halangan. Salah satu contohnya ada anak-anak yang tidak punya gadget, kemudian ada punya gadget tapi nggak bisa beli kuota. Ada juga mereka nggak punya waktu karena harus bekerja, harus cari uang buat beli kuota, terus buat beli gadget. Kemudian kan ada juga orang tuanya yang kurang mampu ya. Kalau untuk yang mampu itu nggak masalah, mereka enjoy saja gitu. Terus kemudian kalau mati lampu, karena di sini kan masih daerah terpencil ya, masih daerah pedesaan, itu terkendala masalah sinyal itu ya. Jadi kalau misalkan tantangan yang sebanyak itu ya Bu ya. Jadi kira-kira ngajarnya seperti apa itu Bu? Jadi ngajarnya saya punya dua metode. Yang pertama itu daring karena kita harus jaga jarak. Nah, kemudian yang kedua luring. Jadi kalau misalnya dikasih tugas, ada anak-anak yang nggak bisa pakai gadget, tidak punya kuota atau sinyalnya sulit, itu mereka bisa datang ke sekolah ngumpul tugasnya. Nah, kemudian kalau untuk yang daring itu saya masih pakai yang sederhana-sederhana saja, mungkin dari WhatsApp group itu juga pakai video, pakai dokumen, pokoknya apapun lah yang bisa menunjang mereka belajar tanpa harus menyulitkan begitu. Kalau misalnya mereka memang nggak bisa, mereka datang ke sekolah ambil buku paket, kemudian kita kasih tugas, nanti ngumpulnya luring. Kalau gitu sebenarnya Ibu ribet nggak sih? Itu kan ada dua metode ya, ada luring, ada daring. Jadi kan kayaknya dari penjelasan Ibu tuh kayak ada timbul pertanyaan, ribet ya Bu ya? Ngajar tuh ribet kayaknya. Ada yang kalau mereka nggak mau ngajar yang pakai daring, berarti kan kalau mereka rajin tapi sinyalnya nggak dukung ya percuma juga kan. Jadi kayak ada dua kemungkinan luring. Jadi kalau misalkan itu Ibu gimana sih perasaannya itu ekstra sabar gitu loh. Jadi ekstra sabarnya Ibu gimana? Terus ribetnya itu lah Ibu ngatasinya gimana? Kalau dibilang ribet ya ribet. Memang jadi guru itu harus ribet. Kenapa? Kalau kita lihatnya guru itu enak, cuma ngajar terus pulang. Itu nggak sama sekali. Jadi kita sebelum ngajar tuh harus punya rencana. Kemudian kita di kelas kayak mana. Kadang-kadang yang sudah kita rencanakan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, sama seperti kita daring. Kita berharap kita bisa punya apa namanya, kegiatan itu lancar, Iya benar. sinyalnya bagus. Kemudian metode yang kita terapkan itu berhasil dan nyatanya tidak semuanya berhasil. Nah, jadi tantangannya kita harus ya selain bersabar, kita juga harus berusaha supaya bisa bagaimana semua anak ini dapat materi. Kadang-kadang kan tingkatan anak itu juga berbeda. Ada yang cepat nalarnya, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, yang lambat ini kadang-kadang lama. Kemudian kalau yang cepat dia kalau terus-terusan diulang dia bosen. Jadi kita tuh kerjanya sampai 2 atau 3 kali. Ya, itu dengerin ya guys, karena memang jadi guru itu nggak semudah yang kita pikirin, nggak semudah yang kelihatannya, tapi memang di belakang layar tuh banyak banget. Pokoknya kayak gitulah. Belum lagi kalau ngajarnya anak SMK ya Bu. Anak SMK itu anak gadis, anak bujang yang badannya bisa mungkin 2 kali lebih besar dari kita. Jadi kalau mereka nggak bisa dikendalikan, aduh gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan dari rumah, kalau dari masalah anaknya gimana Bu? Kira-kira maksud aku kan kalau dari sinyal oke lah itu bisa memang dari sananya, dari memang masalah eksternal bagi kita semua. Tapi kalau dari anaknya itu pada semangat daring nggak sih Bu? Awal-awal sampai yang sekarang gimana? Kalau untuk yang semangat daring, nah sama seperti di kelas. Jadi kita punya anak itu kan latar Aneh belakangnya beragam ya Bu ya. ya latar belakangnya berbeda. Kemudian keluarga yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Jadi kalau kita bilang semangat ya ada yang sangat semangat, ada yang semangat, ada yang agak males-malesan, ada yang males sekali. Nah, itu Yang susahnya. males ini gimana Bu? Ini yang males kadang-kadang kalaupun kita eh, tegur ya masih kadang ya masih didengar. Kadang-kadang kita tegur tuh yang nggak enaknya gini, kita tegur, kita arahkan dia, bukannya dia ikutin kita, malah nomor saya tuh pernah dihapus, diblokir, dan dia keluar dari grup.
Saya datang ke rumahnya itu orangnya nggak pernah ada. Jadi itu kendala-kendala yang entah harus bagaimana. Ya itu semoga saya berdoa terus semoga anaknya nanti pikirannya terbuka, dia bisa mengikuti dengan sendirinya dia berubah. Harapannya tetap yang terbaik buat dia. Itu loh guys, jadi ibu guru itu udah disakitin kayak yang sinetron apa hati yang tersakiti sama anaknya, tapi tetap aja berusaha gimana caranya kita yang ngalah, anak-anak itu bisa ikut daring. Jadi kita tuh kayak apa ya Bu ya, kita tuh nggak bisa menyalahkan keadaan lagi gitu loh. Sekarang tuh kayak gimana caranya kita yang menaklukkan keadaan gitu. Jadi salah satunya daring ya Bu ya. Kalau untuk daring kira-kira kuota Ibu. Ini kan gini loh. Ya kan kita ngomongin anak mereka susah kuota ya Bu. Gimana gurunya gitu loh Bu. Kalau masalah kuota itu ya kan walaupun nggak daring saya tetap pakai ya. Kalau sebulan biasanya pengeluaran saya 75.000 itu udah paket combo, pakai yang telepon, SMS, internet. Nah, sekarang jadi ningkat. Apalagi kalau misalnya ekstra itu mau ada ulangan, terus kemudian kita banyak ke Google Drive, kemudian Google Classroom itu kan makan kuotanya lumayan banyak. Nah, itu saya bisa 150.000 per bulan. Tapi Lipat ya. iya, tapi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah kemarin, balik lagi seperti semula 75.000 karena untuk internet yang regulernya. Kalau yang dari pemerintah kan cuman aplikasi belajar saja, ya kuota untuk belajar. Ya, jadi ada yang beberapa tidak bisa kita pakai, jadi kita harus pakai yang paket kuota reguler biasa. Itu dari kuota ya guys. Belum lagi dengan iya Bu. Gimana cara kan di kelas itu kan ada metode pembelajarannya ya Bu ya, beraneka ragam tergantung situasi dan kondisi siswa juga. Nah, kira-kira kalau daring sama nggak sih Bu? Beda dong. Jelas berbeda. Kenapa? Kalau misalnya kita tatap muka, kita bisa banyak metodenya, bisa demonstrasi, bisa praktek langsung, kemudian kita bisa tapi kalau misalnya daring itu cuma kita mengandalkan internet, kemudian di rumah, kesulitan mereka di rumah itu yang mengarahkan tidak ada. Kemudian orang tuanya juga kurang memperhatikan dan gangguannya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya mereka punya paket, punya kuota, punya handphone, enggak mereka belajar ya mungkin hanya sedikit lah 30% dan 70%-nya itu lebih main ke aplikasi yang lain. Mereka main sosmed, main games begitu. Jadi kuotanya habis buat yang begitunya, yang buat belajar cuma 30%. Pernah nggak sih Ibu ngalamin kayak yang saya alamin? Anak itu ngakunya nggak punya kuota ya Bu ya. Tapi tapi dia Hai Pak. Itu teman saya. Mana 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 Itu mana. Pak. Dengan siapa itu? Halo guys. Dengan siapa? Halo guys. Mana mana gambarnya Saya nggak masuk kelihatan. TV ya. Halo. Ida yang mana kurang tahu juga. Itu. Oh iya. Itu yang mana lo gambarnya? Itu loh Pak. Oh, kita merekam. Iya, Oh, gitu. Oke, terima kasih ya. Lanjutkan. Nah, jadi memang anak teman-teman lagi pada di sekolah, jadi Ibu Endang lagi melipir. Dia lagi dipanggil sama teman. Nah, aku pernah nih ya, guys, cerita dikit. Pernah suatu ketika ada anak yang dia ngakunya nggak punya kuota, tapi dia bisa online di game gitu loh, online game Free Fire, apalagi game online, pokoknya PUBG segala macem lah. Pokoknya aku nggak terlalu paham sama game. Bisa mereka dan mereka unggah itu dan kayak yang apa ya, kayak yang aduh gitu loh. Ibu pernah nggak sih ngalamin yang kayak aku pernah ngalamin? Mereka oke, itu anak cowok yang biasanya yang game ya, tapi anak cewek itu malah TikTok unggah pacarnya. Guys. Ini teman saya yang jahil guys. Jadi gimana Bu? Pernah, itu hampir setiap hari. Jadi ketika kita mau kasih pendidikan, kita kasih materi belajar, mereka bilang nggak ada kuota, handphonenya nggak punya. Tapi setelah kita lihat story di WhatsApp, Insta kemudian story. di
IG, kemudian di Facebook mereka update status, kemudian statusnya itu game online, kemudian TikTok. Giliran disuruh buka aplikasi belajar, mereka tuh sama sekali nggak ngerti cara pakainya kayak mana. Dan saya mikirnya kok aplikasi sesederhana ini mereka nggak tahu. Dan aplikasi gaming online yang ribet, sulit, mereka paham. Itu kayak gimana Bu? Jadi Tahu. perasaan Ibu, Perasaan saya kesel, jengkel, marah. Ya udahlah, terima aja. Kalau aku sih ngerasa aduh, kayak yang apa ya, kayak aku yang digantung gitu loh, padahal aduh gitu loh, nggak bisa diungkapin sama kata-kata ya guys. Terus juga sama anak-anak itu, karena kita memang ngajar anak-anak yang udah besar ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak udah besar itu sebenarnya semuanya tergantung dari kita ya. Kita mau keras juga nggak bisa guys. Dialusin dia mereka ngelunjak guys. Terus aduh gimana gitu ya. Kadang saat sama yang satu bisa berhasil ya Bu ya, yang satunya nggak bisa berhasil. Jadi memang kita tuh tantangan jadi guru tuh memang serba Bu ya, serba susah. Jadi oke lah, itu nggak bisa kita pungkiri ya Bu ya. Terus bisa ceritain nggak sih Bu pengalaman Ibu selain yang apa menemukan bahwa mereka ternyata ada kuota, apalagi Bu pengalamannya? Mereka bilangnya nggak punya waktu, tapi mereka punya waktu buat kumpul dengan teman-temannya, buat jalan, buat senang-senang, tapi nggak punya waktu buat belajar. Padahal sebenarnya Bu, penting nggak sih belajar menurut Ibu? Penting. Kenapa? Karena dengan belajar itu bisa membuka pola pikir kita. Ya memang sih banyak juga orang yang sukses tanpa pendidikan, tapi lebih banyak orang yang sukses karena pendidikannya. Kalaupun mereka sukses kan jadi lebih terarah gitu. Oke, bisa sampai sini bisa dipahami. Terus kira-kira ya Bu ya, dulu Ibu pernah nggak sih sama guru Ibu yang seperti Ibu rasakan sekarang? Jadi dulu Ibu pernah istilahnya ngibulin dalam tanda kutip yang tadi tuh ya guys. Jadi kayak misalkan mereka bilang nggak ada kuota, tapi kita ternyata punya kuota. Tapi pernah nggak sih kita ngibulin? Nggak pernah sama sekali. Saya tuh dulu orangnya disiplin. Kalau ada kerjaan, tugas langsung dikerjain. Kalaupun saya tidak mengerjakan ya memang benar-benar terkendala dan saya jujur. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih. Berarti memang kita tuh nggak bisa ya guys memilih takdir, karena kita dulu nggak, ini bukan karma jadi bilangnya. Kalau dulu ujian Anda sedang ada dalam ujian. Ya Bu ya. Jadi kayak sekarang itu kan kita ngomongin lagi tentang COVID ya Bu. Ini sudah 1 tahun. Sudah tahun, saya masih ingat dulu kita nggak salah ya Maret ya Bu. Awal Maret ya. Sekarang udah hampir Februari, udah akhir ya Bu ya. Berarti sudah setahun bener ya. Kira-kira ini bilangnya kayak gimana ya? Perayaan apa sih? Itu karena kalau ngomongnya kita duka ya memang kita harus sedih banget kayak gitu ya, tapi kayak jadi kita ngomongin yang agak lebih diperhalus ya. Jadi perayaan apa Ibu dalam menyambut 1 tahun COVID, entah itu sebagai guru atau Ibu sebagai pendidik gitu loh Bu. Kalau perayaan buat COVID saya nggak mau merayakan, apalagi ngucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur. No, nggak mau. Karena saya udah bosen di rumah, nggak bisa jalan-jalan, kemudian nggak bisa tatap muka, belajarnya jadi lebih sulit. Jadi saya berharap kondisi cepat segera pulih seperti semula, bisa kumpul lagi di sekolah, ngajar seperti biasanya, kemudian aktivitas seperti biasa, bisa nongkrong, bisa jalan, bisa apa aja lah. Jadi ekonomi segera membaik, pendidikan juga. Dan yang saya herankan sekarang selama 1 tahun ini, kenapa? Nih, kenapa untuk di mall, kemudian di tempat wisata beberapa itu ya, kemudian keramaian itu diperbolehkan, sementara untuk sekolah pendidikan
tidak diperbolehkan. Ini tanda tanya yang selalu ada di otak saya, pertanyaan yang satu ini. Mengapa untuk pendidikan itu tidak, sedangkan untuk yang lain diperbolehkan? Nah, meskipun harus ada izin-izinnya, kan toh di sekolah juga iya ada menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga anak yang datang itu saja, kemudian kita bisa pantau. Nah, yang di tempat wisata, Siapa? Kita nggak kenal iya, ya, Bu, di pasar, kemudian di mall. Nah, itu pertanyaannya di keramaian. Kenapa untuk pendidikan harus seperti ini? Kira-kira menurut pendapat Ibu itu kenapa, Bu? Nggak tahu. Wallahu alam. Itu pertanyaan yang masih saya pertanyakan juga, kenapa? Jadi saya nggak bisa jawab kenapa. Karena gini ya Bu ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa memang ekonomi itu tolak ukur yang pertama. Jadi tegaknya suatu negara itu tentang ekonominya dulu ya Bu. Tapi ekonomi tuh kalau nggak dibarengi sama pendidikan ya percuma juga ya Bu ya. Nah, kalau misalkan nggak pada pendidikan, kira-kira kalau misalkan mau ekonominya bagus ya berarti pendidikannya juga bagus. Sementara kalau misalkan ekonominya dibagus-bagusin tapi kalau pendidikannya kayak gini-gini aja gimana gitu, Bu? Aduh. Menurut saya ke depannya nanti, Iya. ke depannya kalau untuk saat ini ya mungkin masih aman. Kenapa? Karena yang anak sekolah sekarang itu kan generasi penerus. Kalau misalnya pendidikannya kurang, kemudian kemampuan mereka berkurang, toh nggak semua sekolah, nggak semua elemen pendidikan di suatu tempat itu standarnya tinggi, hasilnya itu nggak mungkin sama sekali, 100% nggak mungkin. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang meneruskan ini kan kalau misalnya mereka nggak punya bekal, nggak punya pengetahuan, nggak punya wawasan. Nah, bagaimana nanti mereka harus mengaturnya? Kadang-kadang yang sudah punya bekal, punya wawasan saja masih kurang. Apalagi yang tidak atau yang kurang pendidikannya, wawasannya. Itu kedepannya yang saya takutkan. Kalau untuk saat ini ya mungkin masih aman. Nah, gini loh Bu, kan kita sudah terlanjur daring ya Bu ya. Nah, insya Allah saya berharap tahun ini nggak akan ada tahun-tahun lagi COVID. Maksud saya udah ini semoga vaksinisasi yang dilakukan pemerintah sekarang memang belum sampai setempat kita, tempat pelosok, tapi sudah diterapkan di beberapa kota yang insya Allah berhasil. Semoga aja saya berharap berhasil. Jadi, tapi kan sekarang kita sudah terbiasa daring ya Bu. Kira-kira nih, kalau COVID-nya udah hilang, kita sudah terbiasa daring, itu gimana sih efeknya? Pasti ada efeknya dong. Apa dah itu? Pasti nanti ke depannya kita ya, nah ini positifnya dari adanya COVID. Jadi kita lebih terbuka tentang teknologi. Jadi kita menerima yang kemarinnya males lah dengan teknologi. Sekarang mereka mau tidak mau harus belajar tentang teknologi, dan sedikit banyaknya mereka paham lah ya, minimal dari WhatsApp, kemudian internet mereka menguasai sedikit. Jadi ini berpengaruh pastinya nanti ketika tatap muka mungkin kita bisa menggabungkan metode memasukkan teknologinya juga. Jadi kalau yang kemarin nggak paham, kayak mereka udah sekarang udah terbiasa, jadi kita lebih mudah lagi belajarnya, apalagi ditambah dengan tatap muka. Saya jujur Bu, saya sudah kangen pengen ngajar di kelas aja gitu karena bisa lebih dekat sama anak-anak. Mereka tuh kayak kita punya banyak masalah nih ya di rumah. Terus ketemu mereka sama anak-anak itu kita jadi lupa gitu loh. Karena kita ikut bersama mereka gitu, kita ikut tertawa, mereka berantem kita ikut kesel, mereka pokoknya apapun perasaan mereka kita ngerasain ya Bu ya. Jadi kira-kira nih Bu, pesan untuk anak-anak yang sekarang belajar dari rumah, kira-kira ibu ingin Ibu sampaikan, kira-kira suasana hati Ibu yang paling dalam untuk anak-anak yang masih ada di rumah yang tadi ngakunya nggak punya kuota tapi game online itu gimana Bu? Pesannya buat anak-anak saya yang ada di rumah, yang belajar di rumah sekarang, tetap semangat belajar. Kemudian harus bijak menggunakan fasilitas yang sudah diberikan orang tua, diberikan pemerintah juga. Kemarin kan ada bantuan kuota.
harus lebih bijak. Kemudian untuk yang masih belum, semoga terbuka hati dan pikirannya ya, bisa berubah jadi lebih baik lagi. Kemudian yang udah rajin itu juga semangat, kalian luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi kalian, semangat kalian. Jadi saya juga ikut semangat kalau mereka semangat. Kemudian satu lagi buat mereka, sabar. Saya juga rindu. Kalau mereka sering menyuarakan, Bu, kapan masuk, Bu? Saya pengen ke sekolah. Oh, ini hampir setiap hari chatting itu masuk ke WhatsApp, ke Messenger, bahkan telepon tanya kapan masuk, karena mereka udah rindu. Sama, saya juga sama. Jadi jawabannya sabar ya. Iya, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap cerdas di rumah. Nah, sekarang ini untuk anak-anaknya ya, Bu. Untuk gurunya ini, Bu. Sama guru. Karena gini loh, anak males ya gurunya yuk bohong kalau nggak males gitu loh. Saya tuh juga males. Tapi sadar diri gitu loh. Kalau saya males, anak saya pasti males, lebih males daripada saya. Saya aja nggak males, mereka udah males, gimana ceritanya itu loh. Jadi kan sama-sama ngerasain ya, Bu, rasanya jadi guru. Jadi kira-kira motivasi apa atau kata-kata mutiara apa buat teman-teman sesama guru dimanapun mereka berada sekarang? Wah, ini susah nih. Susah ya. Kenapa? Karena kita harus ngasih masukan buat yang mungkin lebih senior, lebih pandai daripada kita. Ya, buat mereka semua tetap semangat menjalankan tugasnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian apa yang diberikannya itu jadi berkah, ya. Kemudian rezekinya juga lancar, bisa beli paket kuota. Lulus PPK semuanya. Iya, lulus PPK yang belum PNS. ASN segera diangkat, walaupun dia tidak ini, yang penting badannya sehat, rezekinya lancar, berkah, udah itu aja. Berarti tetap semangat. Nah, Semangat dan sabar, ikhlas. ini karena bukan cuman kita aja ya, Bu, yang kita kan orang tua di sekolah. Nah, untuk orang tua yang di rumah, jadi kan sekarang mereka gantiin posisi kita yang dulunya nggak tahu anaknya pinter enggak, terus apa rajin enggak, sekarang kan mereka tahu. Jadi kayak gimana lah, mau ngomongin apa, Bu? Atau rasain tuh para orang tua sekarang ngerasain kan gimana rasanya jadi guru, kayak gimana, Bu? Motivasinya dikit, Bu. Buat orang tua yang di rumah, saya ngucapin terima kasih buat yang sudah membimbing anaknya. Kemudian sudah bisa merasakan, oh begini tak jadi guru. Kemudian ada kan kemarin saya lihat di TV ya, di media, banyak sekali kekerasan yang terjadi karena anaknya nggak pandai ini, nggak pandai itu. Nah, ini sangat miris ya. Ternyata jadi guru itu nggak semudah yang dibayangkan. Nah, jadi buat para orang tua, jangan terlalu mudah untuk menyalahkan guru. Jadi mereka sudah merasakan bagaimana mendidik anaknya, apalagi sebagai seorang guru mendidik anak yang sekian banyak dari latar belakang yang berbeda, pola pikir berbeda, keluarga yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang kurang perhatian, ini banyak sekali saya rasa ya. Mohon anaknya diperhatikan lagi. Kemudian penggunaan Kuotanya itu handphone ya, Bu? ya handphone, gadgetnya dipantau. Jadi jangan sampai yang tadinya untuk belajar malah jadi pisau ya, Bu ya. Jadi ini seperti pisau yang bermata dua. Jadi tergantung yang menggunakan. Kalau digunakan untuk kebaikan ya jadi baik, kalau dia untuk keburukan jadi buruk. Nah, ini dipantau, tugasnya orang tua nih, mantau. Jadi buat orang tua, selamat karena Anda sekarang lebih kenal dengan anak Anda. Jadi lebih paham karakter anak Anda, karena sebenarnya tetap aja yang namanya pendidikan, Bu ya, di sekolah ataupun di mana saja, yang namanya pendidikan itu dari keluarga dulu, baru dari kemudian sekolah. Jadi ada kerjasama antara guru sama orang tua. Jadi yang terakhir nih, Bu, karena udah ada guru, ada orang tua, sudah kerjasama. Nih gimana nih pemerintah dalam mewadahinya? Menurut Ibu nih, apa sih yang pengen disampaikan sama pemerintah, khususnya ya kita ngomongin aja sama Pak Nadiem gitu lah, Bu ya. Pak Nadiem, dengarkan suara hati para guru di sini. Gimana menurut Ibu, Bu?
solusi. Kira-kira ini pemerintah sudah bekerja, sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi gimana sih pendidikan tetap menjadi nomor satu di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang udah setahun dijalanin kayak gitu loh. Pendidikan kita ini mau digimanain, mau kemana kah arah kita ini, gimana Bu menurut Ibu? Aduh, susah lagi nih. Ini susah lagi nih ngomongnya. Kalau buat pemerintah ya, saya rasa ya mungkin mereka sudah memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik, udah kasih bantuan. Tapi, nah bukannya kita memungkiri kerjanya mereka sih. Kita kan di wilayah berbeda, punya masalah berbeda, kondisinya juga berbeda, latar belakang berbeda. Itu tidak bisa disamaratakan. Jadi, bagaimana solusinya dengan daerah-daerah yang terpencil, dengan kondisi-kondisi yang tertentu, ditambah lagi dengan pandemi COVID ini, pasti lebih sulit lagi. Nah, itu aja sih. Saya bingung harus ngomongnya kayak apa. Takutnya nanti malah jadi apa? Skandal, bumerang ya benar. Itu aja. Tapi sebenarnya Saya berharap tetap semoga pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. amin. Berarti bener ya teman-teman dimanapun kamu berada, untuk anak-anak dan seluruh guru. Jadi sama orang tua, pokoknya apapun terjadi di COVID-19 ini yang kayaknya udah setahun ada di tengah-tengah kita, mereka tetap ada. Kayaknya walaupun nanti kita udah sembuh, vaksinnya udah sembuh, tapi mungkin mereka tetap ada ya Bu. Jadi kita tetap harus waspada ya Bu. Iya, tetap harus menerapkan Protokol kesehatan. jaga pola makan, istirahat cukup. Pokoknya harus jaga kesehatan lah. Bener Bu. Jadi insya Allah semoga saya nggak pernah saya negatif COVID, Ibu juga negatif COVID, dan semua yang ada di daerah kita juga COVID-nya negatif semua. Karena saya baru menyadari ternyata negatif yang baik itu adalah negatif COVID. Tapi kalau positif dia malah nggak bagus. Padahal dulu saya pikir yang positif itu yang bagus. Sekarang mikirnya aduh, karena COVID ini jadi pandangan tuh serba serba berubah, berbalik arah. Jadi kayak nggak berbanding lurus gitu loh. Jadi terima kasih karena hari ini udah banyak banget ya Bu ya. Itu apa motivasi, terus kata-kata yang memang iya sharing-sharing sama Ibu. Kita Bu Neti sudah mendengarkan apa suara hati dari Bu Endang. Ternyata yang dirasakan juga sama. Iya, jadi saya rasain sama rasanya Bu Endang itu sama. Sama-sama rasa COVID. Bukan rasa kopi. Bukan rasa COVID. Tapi Jadi tetap dinikmati dengan secangkir kopi. iya, dinikmati sama secangkir kopi. Jadi COVID sama kopi bisa duduk bareng gitu. Jadi untuk vlog hari ini terima kasih Bu Endang. Ya, Kita semoga aja kita bisa ketemu di konten selanjutnya. ini Ibu Endang bisa ajang apa kirim-kirim video vlog Ibu di YouTube saya tentang mata pelajaran fisika ya Bu ya. Jadi semoga biar anak-anak itu dari rumah bisa menyaksikan wajah-wajah gurunya gitu. Biar nggak kangennya nggak keterlaluan gitu loh. Jadi silahkan dilihat di YouTube saya Bu Neti, jangan lupa di subscribe, di like, kalau bisa di komen dan juga di share. Terima kasih, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.